Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khulil kiram azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Ana tentu selalu berharap semoga antum selalu dalam kebaikan. Amin. Saudaraku, seringkali ana mendapat pertanyaan tak terhitung jumlahnya tentang sebenarnya apakah mengikuti manhaj salaf itu memang suatu keharusan yang ada di dalam Al-Quran, ataukah itu hanya sekedar ijtihad ulama? Maka dalam kesempatan kali ini ana ingin menunjukkan kepada antum secara ringkas, sebab kalau kajian ini mau dibahas tuntas akan sangat panjang. Ana akan menjelaskan dulu kepada antum semua secara ringkas tentang adanya ayat-ayat Al-Quran, baik secara tersirat maupun tersurat, yang menunjukkan keharusan mengikuti manhaj salaf dan ancaman bagi siapapun yang tidak mau mengikuti manhaj salaf ini. Sebelum ana memulai menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan apa yang tadi ana sampaikan, ana ingin jelaskan dulu apa itu secara ringkas tentunya manhaj salaf. Manhaj salaf tentu terdiri dari dua kata, manhaj dan salaf. Lalu apa manhaj? Kita akan mulai penjelasannya. Manhaj dalam bahasa Arab sama dengan minhaj, yang maknanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, sebuah jalan yang terang, gamblang, jelas. Metode yang jelas, jalan yang begitu terang, gamblang untuk menjelaskan dan menempuh sesuatu. Itu makna manhaj dari sisi bahasa seperti yang dikemukakan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz 2 halaman 63. Sementara apa itu makna salaf? Salaf secara etimologi atau secara bahasa artinya setiap orang yang lebih mendahului kita, lebih tua dari kita, itu adalah disebut salaf. Secara bahasa, setiap orang yang lebih tua dari kita, yang mendahului kita, dari nenek-nenek moyang kita dan sebagainya, itu salaf, yang lebih tua dari kita. Itu dari sisi bahasa. Lihat lebih lengkap dalam Lisanul Arab karya Ibnul Mandur rahimahullah, juz 7 halaman 234. Tentu pengertian salaf yang ana maksudkan, di mana Allah mewajibkan kita mengikuti manhaj salaf, bukan dari sisi bahasa. Sebab berapa banyak orang-orang tua, nenek-nenek moyang kita yang tidak jelas agamanya, yang tidak jelas manhajnya, yang tidak jelas akidahnya. Tapi salaf yang kita maksud, yang Allah perintahkan mengikuti, adalah apa yang didefinisikan sebagaimana terdapat dalam Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah karya Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, juz 1 halaman 55. Salaf dalam istilah adalah para imam terdahulu yang hidup pada 3 abad pertama, yaitu sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Setelah itu generasi keduanya tabi'in, dan satu generasi yang lainnya di bawah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah
3 generasi terbaik yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diikuti, yang kemudian diistilahkan sebagai manhaj salaf. Mengapa 3 generasi ini dan mana dalilnya sehingga 3 generasi ini yang menjadi patokan utama disebut sebagai manhaj salaf? Insya Allah dalilnya akan ana sebutkan sebentar lagi di bawah nanti. Saudaraku, jika sudah paham apa makna manhaj dan apa makna salaf, kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa manhaj salaf berarti suatu metode yang jelas di mana bagaimana cara beragama kita adalah mengikuti pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah alaihim ajmain. Nah, jika tadi ditanyakan yang menjadi fokus utama bahasan kita kali ini, adakah mengikuti paham sahabat terutama radhiyallahu anhum ajmain, kemudian 2 generasi setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, apakah perintah mengikuti pemahaman wabil khusus sahabat memang ada dalam Quran diwajibkan untuk mengikutinya, atau ancaman siapa yang tidak mengikuti manhajnya sahabat berarti Allah akan ancam dengan sesuatu? Misalkan, adakah ayat-ayat yang begitu memerintahkan kita ikut? Maka jawabannya secara pasti ana tegaskan, na'am. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran baik yang tersurat maupun tersirat menunjukkan wajibnya kita ikut pada pemahaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain atau tadi pemahaman salaf. Ana mulai dari dalil yang pertama. Dalam surah An-Nisa ayat 115, saat Allah berbicara tentang kelompok yang Allah akan ancam masuk neraka dan sanksi kesesatan. Jadi di dunianya Allah beri sanksi, dibiarkan dalam kesesatan, dan ini hukuman terberat di dunia. Yang kedua, akhirnya Allah masukkan ke dalam jahanam terakhirnya. Maka Allah menyebut ancaman ini ditujukan untuk 2 kelompok. Mari kita simak ayatnya. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kita lihat ayat ini. Allah mengancam yang pertama, yushaqiqir rasul, menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah penjelasan petunjuk telah sampai padanya, dia tetap membantah, menentang, tidak menerima. Jelas ini posisinya menentang Rasul. Kalau untuk menentang Rasul, kita tentu seluruh kaum muslimin telah sepakat, siapapun yang menentang Rasul maka kecelakaan baginya. Tapi pada ayat ini bukan cuma orang yang menentang Rasul yang Allah ancam. Sambungannya mari kita simak. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ini yang kedua. Dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Jadi kalau Rasul sudah disebut di paragraf pertama ayat tadi, tidak perlu kita bahas lagi, yaitu yushaqiqir rasul, sudah jelas. Siapa yang menentang Rasul? Ini sudah kita anggap the end, selesai, jelas perkaranya. Tapi sekali lagi, Allah tidak menghentikan ayat itu ancamannya bagi yang menentang Rasul saja. Disambung dengan paragraf selanjutnya ayat ini, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang beriman. Yang menjadi pertanyaan,
Siapa yang disebut sabilul mukminin pada ayat ini? Jalan orang-orang beriman. Orang beriman yang mana? Ini yang nanti akan ana jelaskan sebentar lagi. Ana sambungkan dulu ayatnya. Maka setelah Allah menyebut ancaman pada dua kelompok tadi, Allah katakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia terombang-ambing dengan kesesatannya sebagai hukuman di dunia. Na'udzubillah. Orang, hukuman apapun kita, hukuman berupa kekurangan harta, disanksi Allah misalkan sebagai teguran keras kita, tidak masalah. Tapi yang paling berat adalah hukumannya jika sudah Allah biarkan kita tersesat. Ini sanksi yang paling berat bagi kita. Berarti Allah sudah tidak lagi memberikan sisa sayang kepada kita karena kejahatan kita sendiri. Allah biarkan orang kalau sudah tadi. Akibat apa tadi? Allah biarkan dia terombang-ambing akibat dua perkara tadi. Satu, yusyakikir Rasul, menentang Rasul. Kedua, yattabi ghairu sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalannya orang beriman. Sanksinya yang pertama, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia terombang-ambing dalam kesesatannya, dan pada ujungnya wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan seret, kami masukkan, kami lemparkan ia ke dalam jahanam. Wasa'at masira, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Saudaraku, yang semoga Allah selalu memuliakan kita semua. Sekarang kita fokus kepada sabilil mukminin tadi. Ancaman, sebab kalau kepada Rasul tadi sudah anak katakan JN, sudah sangat jelas perkaranya. Siapa yang dimaksud sabilil mukminin pada ayat tadi? Maka penjelasannya sudah pasti sabilul mukminin pada ayat tadi pertama sudah pasti, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apa alasannya? Pertama, pada saat ayat ini turun, tentu kita tahu secara garis besar manusia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma ada dua kelompok secara garis besar. Pertama, golongan kaum kafir. Kafirnya mau kafir yang ingkar, musyrik, atau penyembah api, apapun pokoknya golongan kafir. Yang kedua adalah mereka yang menerima ajakan tauhid dari Nabi SAW yang kita kenal istilahnya sahabat. Tentu saat itu tabi'in juga belum ada, apalagi tabi'ut tabi'in. Kita tahu definisi dari tabi'in, tentu orang yang tidak semasa dengan sahabat, singkatnya. Jadi pada ayat ini, ketika ayat ini turun, tentu belum ada, tabi'innya belum ada. Yang ada cuma dua kelompok garis besarnya. Tadi, kafir dan yang menerima dakwah Nabi namanya sahabat. Maka sudah pasti ketika Allah menyebut bahwa Allah ancam dengan dibiarkan dalam ketersesatan dan akhirnya Allah seret dalam jahanam. Allah lalu tadi menyebut yang pertama yusyakikir Rasul, yang kedua wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalannya orang beriman, hum ashab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak mengikuti manhaj jalannya para sahabat. Sabil mukminin ini pasti pertama sahabat dulu. Ini adalah ayat yang tegas menunjukkan ancaman kepada bukan cuma yang menentang Rasul, tapi juga yang tidak mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Saudaraku, yang lebih mendukung ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyabdakan
inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel itu pecah menjadi 72 sekte. Wa taftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah. Sementara umatku ini, umat Islam, akan pecah menjadi thalathin wa sab'ina firqah. 73 sekte. Kulluhum finnar. Dari 73 sekte yang menisbahkan pada umat Muhammad SAW itu semuanya masuk neraka. Dalam satu riwayat yang 72 masuk neraka karena semuanya 73. Illa wahidah. Illa millatan wahidah. Kecuali satu yang selamat, kata Nabi. Sahabat waktu itu ridwanullah bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu kelompok yang selamat itu? Pada hadis ini Nabi menunjukkan dengan jelas tanpa perlu penafsiran lagi. Ma ana alaihi wa ashabi. Beliau menyebutkan dua karakteristik spesial. Siapa yang mengikuti jalanku, ma'ana alaihi, yang aku berada di atasnya, bukan cukup mengikuti Nabi, ditambah oleh beliau wa ashabi, dan mengikuti pula sahabat-sahabatku. Tidak cukup dikatakan mengikuti Nabi SAW, tapi ditambahkan wa ashabi, mengikuti pula jalannya para sahabat yang tadi sudah Anda jelaskan di awal pembahasan, yang kita kenal istilahnya manhaj salaf secara istilah. Jadi ayat ini, maaf Anda ulangi, hadis ini senafas dengan ayat yang berisi ancaman kepada orang-orang yang tadi Allah ancam akan diseret ke neraka, yaitu yusyakikir Rasul, menentang Rasul. Dalam hadis ini disebut oleh Nabi ma'ana, yang saya berada di atasnya. Yang kedua, yattabi ghairu sabilil mu'minin, mengikuti yang bukan jalannya orang beriman, yaitu jalannya wa ashabi, sahabat-sahabatku. Sehingga ini selaras. Hadis yang tadi Anda bacakan tentang akan pecahnya umat Islam ini menjadi 73 sekte dan hanya satu yang selamat, yaitu yang mengikuti Nabi dan sahabatnya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2641 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi 2641. Saudaraku, dan yang lebih tegas bahwa memang sebaik-baiknya manusia adalah 3 generasi pertama, seperti yang tadi Ana sampaikan di awal pembahasan, adalah apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3651 dan Muslim dalam Sahih nomor hadis 2533. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia adalah yang sezaman dengan zamanku. Yang kita tahu istilahnya sahabat. Sahabat adalah definisi yang paling dianggap kuat oleh Ibnu Hajar, yang sezaman dengan Nabi, bertatap muka, pernah minimal bertatap muka dengan Nabi SAW walaupun sekali, kemudian masuk Islam dan sampai matinya masuk Islam. Ini definisi sahabat secara istilah yang paling rajih. Kita kembali ke hadis tadi. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, ashabi, mereka adalah sahabatku. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang terbaik setelah sahabat adalah yang di bawah sahabat, kata Nabi SAW. Yang di bawah sahabat ini yang kita kenal istilahnya sebagai at-tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, dan terakhir Nabi merekomendasikan manusia terbaik adalah yang di bawah sahabat tabi'in, yaitu yang kita istilahkan at-tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik umat
yang disebut dalam hadis sahih ini, inilah yang menjadi cikal bakal apa yang kita sebut sebagai manhaj salaf. Pemukanya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, diikuti oleh tabi'in, dan di bawah tabi'in adalah generasi tabi'ut tabi'in yang merupakan 3 generasi terbaik yang direkomendasikan oleh Nabi SAW, dan inilah yang disebut manhaj salaf. Saudaraku, jika perkara ini telah dipahami, maka mari kita simak tentang ucapan tadi Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Kira-kira ini baik itu pujian Nabi ini atas apanya kepada 3 generasi tadi? Sebaik-baiknya manusia adalah sahabatku, kemudian di bawah sahabat yaitu tabi'in, kemudian di bawah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Ini sebaik-baik apanya? Apakah karena mereka para sahabat dulu itu kaya raya, tajir melintirnya, sehingga dianggap ini sebaik-baik manusia nih karena rata-rata tajir melintir? Kita tahu dalam sejarah justru kebanyakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kehidupannya susah. Bahkan kalau boleh Anda ibaratkan sekarang, HP Nokia 3310 pun nggak ada yang punya. Pada payah kehidupan para sahabat. Kita sekarang kehidupan yang punya sampai perorangan, ada yang sudah punya helikopter pribadi, jet pribadi. Dulu sahabat parah. Apakah yang dimaksud sebaik-baiknya pada hadis ini adalah karena sahabat baik fisiknya, dalam artian ganteng-ganteng? Berapa banyak di masa sahabat ridwanullah ya yang justru akan secara fisik mereka tidak menarik. Ada yang terlalu hitam kulitnya, wajahnya tidak menarik, sangat banyak yang demikian. Dan pasti bukan terkait ini. Maka jawabannya tidak lain tidak bukan pasti sebaik-baik agamanya, sebaik-baik akhlaknya, sebaik-baik muamalahnya. Tidak mungkin terkait dengan sebaik-baik dalam hal kekayaannya paling banyak, fisiknya paling ganteng, tidak mungkin. Tentu hal ini sudah kita maklumi bersama. Jika hal ini telah jelas, mari kita lihat lagi, adakah ayat Al-Quran yang lain yang menunjukkan memang sahabat terutama adalah sebaik-baiknya manusia yang jadi wajib bagi kita untuk diikuti. Sehingga wajib bagi kita mengikuti sahabat yang merupakan salaf kita. Dalam bahasa bebas, wajib mengikuti manhaj salaf, yaitu manhaj yang ditempuh tadi sahabat sebagai pemuka utama, diikuti 2 generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka jawabannya ada. Ayat ini sangat jelas. Kita lihat surat At-Taubah ayat 100. Pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman. Ayat ini sebelum Anda bacakan menceritakan tentang kelompok manusia yang Allah menjanjikan bagi mereka surga. Jadi ini Allah mau bicara tentang siapa saja kelompok. Kalau pembahasan awal Anda menyebutkan kelompok yang Allah ancam neraka di awal bahasan. Kalau pada ayat ini Allah menyebutkan kelompok yang Allah janjikan surga. Siapa saja? Kita lihat di surat At-Taubah ayat 100 ini. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Kata Allah, wassabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Kita tentu sudah kenal as-sabiqunal awwalun, khususnya kalangan minal muhajirin wal ansor, tentu para sahabat. Sahabatnya tak peduli mau dari kalangan muhajirin, mau golongan ansor. Ini kelompok pertama yang Allah janjikan surga. Pertama sahabat dulu. Ini mempertegas ayat Quran secara pasti menunjukkan mereka ini terbaik. Dan sudah selayaknya wajib bagi kita ikut pada pemahaman sahabat. Setelah itu siapa yang terbaik lagi? Apakah hanya sahabat saja? Selain itu tidak ada lagi? Ternyata Allah belum selesai memfirmankan ini. Disambung, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti
mengikuti jejak sahabat itu bi ihsan, dengan baik. Perhatikan ayat ini. Ada satu yang menarik yang pernah diulas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada saat Allah berfirman tentang sahabat dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansor, Allah tidak ada bicara yang baik, sebab seluruh sahabat baik, adil. Tetapi kalau untuk yang mengikut setelah sahabat, Allah ikat dengan yang baik. Ada persyaratan, yaitu tadi sambungannya. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti jejak sahabat dengan baik. Disyaratkan. Ini menunjukkan kalau sahabat antum tak perlu lagi menanyakan. Makanya seluruh ulama mengatakan seluruh sahabat adil. Berbeda dengan generasi setelahnya, terkadang ada yang tercampur, ya, walau lebih banyak yang baik. Nah, kita kembali fokus pada ayat ini. Apa yang Allah sebut? Dan apa yang Allah nyatakan tentang tadi? Sahabat dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansor, dan juga Allah tujukan setiap yang mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti mereka dengan baik? Tentu pertama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus seperti yang dikatakan ulama sampai hari kiamat, siapapun yang mengikuti, siapapun. Makanya barang siapa yang mengatakan manhaj salaf ini nggak ada, aneh. Sementara ayat Quran telah menjanjikan bahwa yang mengikuti mereka dengan baik ini tidak dibatasi masanya sampai kiamat, seperti yang dikatakan para ulama. Dan yang mengikuti jejak mereka, siapapun Anda, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau pendek, mau jangkung, dan berlaku di zaman apapun, milenium keberapapun, sampai kiamat, siapa saja asal mengikuti tadi as-sabiquna awwalun, mengikuti manhaj sahabat dalam bahasa bebas. Allah janjikan apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, ikhwan, dan mereka pun ridho pada Allah. Tidak ada satupun status yang lebih tinggi bagi seorang hamba kecuali jika mendapat keriduan Allah. Kalau sudah statusnya diridhoi Allah, sudah tidak ada lagi yang lebih hebat dari ini. Gelar apapun tidak ada yang melampaui gelar keriduan Allah yang lebih tinggi dari itu. Maka Allah katakan siapa saja tadi. Yang pertama, mau fokus di sini mengikuti manhaj salaf dalam bahasa bebas ya. Mengikuti as-sabiqunal awwalun, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lalu Allah sambung, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah janji, Allah akan sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang besar. Masya Allah. Ayat ini ayat yang amat tertandas. Allah menjanjikan pertama as-sabiqunal awwalun, para sahabat. Tidak cukup sahabat yang Allah janjikan kebaikan, tapi juga tadi walladzina tabauhum bi ihsan. Siapapun yang mengikuti jejak sahabat, yakni mengikuti pemahaman salaf dalam bahasa lainnya. Ini ayat yang sangat jelas. Jika masalah ini telah dipahami, mari kita lihat pada dalil lain yang menunjukkan jelasnya masalah ini. Ikhwan, dalam surat Al-Baqarah ayat 13, sekaligus ini menceritakan kepada kita dan menggambarkan seakan-akan hari ini juga terjadi pada kita. Allah berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Saya ulangi sebelum menerjemahkan dan memahamkan ayat ini. Pada saat ayat ini turun, ana ulangi, tentu pada saat itu garis besarnya manusia cuma ada dua kelompok, kaum beriman dan kaum kafir.
Kaum kafirnya mau musyrik, munafik, pokoknya gerombolan kafir. Kaum yang beriman tentu cuma sahabat Nabi radhiyallahu anhum, karena tabi'in juga belum ada saat itu tentunya. Maka Allah berfirman, kita kembali ke surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Mereka orang kafir. Apa yang dikatakan kepada mereka? Aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti orang lain telah beriman. Coba antum simak ayat ini. Allah tidak berfirman berimanlah kamu seperti berimannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perkara ini sudah jelas. Tapi pada ayat ini Allah katakan berimanlah kama amanan nas, seperti orang lain yang beriman. Siapa orang lain yang telah beriman? Yang juga mesti cara mengimani kamu seperti mereka. Sudah ana sampaikan, pada saat ayat ini turun, generasi tabi'in juga belum ada. Maka sudah pasti arahan pertama ayat ini, mereka adalah ashabun Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Dan yang memperkuat masalah ini, antum lihat, An-Nas pada ayat tadi pakai huruf didahului alif lam, bukan nasun tapi An-Nas. Jika memakai fa'al, ini seperti yang dikatakan Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya juz 1 halaman 292. Ini menunjukkan manusianya sebagian saja. Sebab ada an. Jadi ini sifatnya karakteristik yang tertentu. Bukan nas tapi an-nas. Jika dikasih huruf alif lam di depannya menunjukkan hanya sebagian. Siapa sebagian yang suruh diikuti? Jadi makna ayat ini, jika dikatakan berimanlah kalian semua sebagaimana an-nas, awas, manusia lain, maka ini bukan menunjukkan semua manusia saat itu beriman, hanya sebagian. Siapa? Sahabat. Itulah yang dikatakan Ibnu Jarir, wa innama udkhilatil alif wal lam finnas, kata Ibnu Jarir rahimahullah, dan sesungguhnya huruf alif dan lam pada lafaz an-nas pada ayat tadi, wahum ba'dun nas la jami'uhum, itu menunjukkan hanya sebagian manusia, bukan seluruhnya. Yang menjadi pertanyaan, kalau begitu siapa sebagian manusia yang suruh kita ikut beriman seperti mereka itu? Siapa? Maka di dalam tafsir Ibnu Jarir juz 1 halaman 292 sampai 293 banyak periwayatan dari salaf kita, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan terkait ayat tadi, beliau mengatakan, yaitu wa idza qila lahum saddiqu kama saddaqu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Nabi katanya. Berimanlah kamu seperti sahabat. Dan ini bukan cuma dikatakan oleh Ibnu Abbas. Lihat di dalam tafsir Ibnu Jarir yang tadi Anda sampaikan, juga dikatakan Robi bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan yang lain-lain dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jika perkara ini jelas, ayat ini memberikan pelajaran tersirat dan tersurat, keimanan sahabat itu pasti benar. Sudah jaminan. Sebab itu Allah menyuruh kita, memerintahkan berimanlah kamu seperti mereka sahabat beriman. Andai keimanan sahabat tidak merupakan jaminan kebenaran, Allah tidak akan memerintahkan kita mengikuti sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Ini menunjukkan manhajnya sahabat, akidahnya sahabat, sesuatu yang pasti benar. Apa-apa yang merupakan ijma atas mereka. Saudaraku, lalu apa jawaban orang-orang kafir ketika suruh mengikuti imannya sahabat? Kalau dalam bahasa kita sekarang mengikuti manhajnya sahabat atau manhaj salaf kalau dalam bahasa lain. Tadi sebab kita sudah jelaskan, manhaj salaf itu manhaj yang mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tahukah kita apa jawaban orang-orang kafir saat itu? Anu'minu kama amanas sufaha, akankah kami beriman seperti berimannya orang-orang yang safi? Sufaha as-safi. Apa as-safi?
Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz 1 halaman 290 mengatakan huwal jahilud dhaifur ra'yil qalilil ma'rifah bimawadi'il masalih wal madar. Safi itu adalah orang yang lemah daya talarnya, sedikit pengetahuannya tentang mana-mana yang mengandung maslahat, mana-mana yang mengandung mudarat, menganggap remeh. Dianggapnya pemahaman sahabat itu sahabat nggak ngerti apa-apa, mereka ini daya talarnya lemah. Persis dulu yang mengingkari suruh ikut paham sahabat, yang tentang orang kafir seperti itu, wajar mereka orang kafir. Hari ini yang kita sedihkan, yang kadang saat kita suruh ayo kita ikuti manhaj salaf, yaitu pemahaman sahabat, yang nentang paling keras justru mereka yang dianggap orang berilmu. Apa golongan salaf bisanya jenggot, bisanya bab cadar, darah head, Allahul musta'an. Persis pelecehannya seperti orang kafir, bahkan lebih dahsyat. Kalau dulu yang nentang dan menganggap pemahaman salaf sebagai tadi dhaifur ra'i, lemah daya talarnya, itu orang kafir, wajar mereka kafir. Hari ini yang dianggap ustadznya, awas bahaya manhaj salaf, Allahul musta'an. Andai Anda dalam kekafiran, kami bisa lebih menerima ketika Anda menuju salaf seperti itu, manhaj salaf. Tapi yang sedih dan merupakan sesuatu yang sangat berbahaya ketika Anda sendiri yang mengungkapkan pelecehan kepada manhaj ini adalah orang yang dianggap bahkan berilmu hanya karena terbuai dengan syahwat syirik, syahwat bid'ah, sampai melontarkan kata-kata yang bahkan lebih buruk dari perkataan orang-orang musyrik dulu. Orang musyrik dulu tadi, apakah kami mengikuti pemahaman sahabat yang safih? Jadi pemahamannya sahabat itu dianggap safih. Tadi safih itu lemah daya talarnya. Ya, lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 290. Lalu di situ juga dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya'nuna la'anahumullahu ashabar Rasulillah sallallahu radhiyallahu anhum. Ya, kata Ibnu Katsir, mereka memaksudkan perkataan tadi, tuduhan tadi yang menuduh sahabat itu lemah daya talar, dimaksudkan ke ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Itu ditujukan kepada para sahabatnya. Ya, dan dalam perkataan lain mengatakan ashab Muhammadin wa atba'ahu minal mu'minina al-musaddiqin bih. Ya, itu ditujukan kepada sahabat Nabi ridwanullah dan para pengikutnya, yang mereka ini adalah terdiri orang-orang beriman yang membenarkan, ya, ahlul iman, ahlul yakin. Ya. Kesimpulannya seperti itu. Kalimat itu ditujukan kepada utamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Saudaraku, dengan penjelasan ini sebetulnya masih banyak kalau Ana mau buka, apalagi dari hadis-hadis. Cuma untuk kesempatan kali ini, Ana hanya ingin menunjukkan dulu dengan ringan tentang kewajiban mengikuti manhaj salaf itu jelas tersurat dan tersirat dalam banyak ayat Al-Quran yang sebagiannya telah Ana sebutkan tadi. Dan bagi siapa yang tidak mengikuti manhaj salaf, yakni sekali lagi, Ana tidak pernah mengatakan manhaj salaf ini organisasi. Salaf nggak ada organisasinya, tidak ada ketuanya, kantor pusatnya di mana, tidak ada. Salaf ini sebagai sebuah sistem pemahaman yang mengikuti pemahamannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nggak ada ketuanya, ya, kemudian bendaharanya, nggak ada kantor pusatnya di mana. Ini orang-orang yang tidak paham kadang-kala bubarkan salaf. Memang kantornya di mana salafnya? Allahul musta'an. Ya, jadi mengikuti paham salaf adalah wajib hukumnya, dan tidak mengikuti manhaj salaf adalah haram dan diancam dengan kesesatan dan ujungnya dilemparkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kajian kali ini, semoga bermanfaat dan memberi tambahan informasi bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.